Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kali ini kita akan menyampaikan membaca dalam bahasa Al-Quranul Karim. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran ada qiraah ya, ada tilawah. Jadi kalau qiraah itu dari qiraah yang iqra yang diperintahkan kepada Nabi sebagai surah yang pertama diturunkan ketika itu maknanya adalah bahwa Nabi diperintahkan untuk membaca tetapi tidak mesti paham terhadap apa yang dibaca itu. Jadi qiraah atau iqra fi'il amarnya itu adalah sebuah perintah di mana orang yang diperintahkan membaca tidak mesti harus paham apa yang dibaca itu. Jadi ini sesuai dengan keadaan Nabi ketika itu yang dikatakan sebagai orang yang ummi yang tidak bisa baca, apalagi harus memahami apa yang dibaca itu. Tetapi qiraah itu sendiri juga mengandung arti harus dipahami apa yang dibaca. Meskipun makna awalnya tidak harus paham apa yang dibaca itu. Karena itu misalnya kalau kita melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi di situ membaca, siapa yang membaca kitab Allah satu huruf, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu digandakan menjadi 10. Jadi membaca di situ bukan harus memahami, meskipun kalau memahami itu lebih baik. Nah, kedua ada namanya tilawah ya. Tilawah ini adalah sebuah bacaan yang di dalamnya harus ada pemahaman ya. Misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Baca di situ artinya dipahami. Dari sini kita melihat bahwa di dalam Al-Quran membaca itu boleh saja tidak dipahami dan itu menjadi sebuah amal, itulah membaca Al-Quran, tapi ada juga membaca harus dipahami dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menginternal ke dalam diri ya, menjadi satu kesatuan dalam diri yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan ya. Dan membaca ini kalau ketika Nabi diperintahkan untuk membaca Iqra itu dalam kaidah bahasa Arab dikatakan sebuah perintah yang tidak ada objeknya. Jadi Iqra, ya Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada sebuah perintah yang tidak ada objeknya, maka objeknya itu menjadi umum. Artinya perintah membaca itu bisa ada yang tertulis yang dibaca, yaitu Al-Quranul Karim misalnya kalau kita, tapi ada juga yang diperintahkan untuk membaca yang tidak tertulis. Itulah membaca alam, membaca peristiwa yang bisa memberikan ilmu, memberikan sebuah pengetahuan, ilmu yang baru, pengalaman, hikmah kepada seseorang untuk bisa memajukan kehidupannya, untuk bisa lebih memberikan pelajaran agar bisa lebih lurus di dalam kehidupannya. Dan di dalam Al-Quranul Karim membaca ini di firman Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu diikuti dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Jadi membaca itu harus dengan niat yang tulus, ingin mendapatkan pengetahuan ya, ingin mendapatkan ilmu ya, dan kemudian agar ilmu ini bisa didapatkan dengan baik, dengan dalam, dengan luas yang memberikan pengaruh bagi kehidupan kita, dia harus melalui kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akram ya, yang maha mulia, yang maha tanpa pamrih di dalam memberikan ilmu kepada umat manusia yang alim ya. Alim itu adalah Allah itu kan alim, alimun ya. Satu maha mengetahui yang ilmu pengetahuannya tidak terbatas. Berbeda dengan alim, manusia itu walaupun luas pengetahuannya tapi masih terbatas. Alim, allama misalnya ya, yaitu seorang yang alim yang mengetahui, yang berilmu tapi ilmunya terbatas. Allah alimun yang tidak terbatas ilmunya. Jadi dari sini dapat kita pahami, marilah kita membaca dengan sungguh-sungguh, ada yang dibaca meskipun tidak paham, itulah
kitab suci, misalnya kalau dipahami tentu lebih bagus, tapi kita juga diperintahkan untuk membaca lebih mendalami, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca buku-buku, dan membaca alam semesta sehingga bisa memberikan sesuatu yang memotivasi kita untuk bisa lebih berkembang, lebih maju, dan bisa menjadikan kita untuk lebih mendapatkan iktibar, mendapat perjalanan agar kita bisa membimbing diri, membimbing masyarakat, membimbing umat untuk bisa maju dan bisa selamat dalam kehidupan yang sementara dan juga selamat dunia dan akhirat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.